Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Amma ba'd. Janabal kurama habaibana al-a'izza Fadilatul Habib Hasan Al-Aqqas, Fadilatul Habib Riza Al-Aqqas, matta'ana Allah biduli hayatihima wa nafa'ana Allah bi'ulumihima wa adama Allah karamahuma fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau berdua fi sehat wa afiat, berikan kekuatan zahir wa batinan kepada beliau berdua untuk terus membimbing kita menuju cinta dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaatnya. Murabbi hadzal ma'had al-mustaqim Sayyidil Akh Kiai Musbalih beserta Ibu Nyai dan keluarga dalem, kepengurusan pesantren, majelis asatidz, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh yang kita taklimi, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Bapak Haji Arif Sugiono, sarjana hukum. Sugiono. Arif Sugianto. Nah, aku mau ngomong ya. Sugiono. Bupati Kebumen bersama Ibu Wakil Bupati, ada Pak Sekda, ada Pak Kabak Kesra, Pak Dandim, ada Pak Dandim, ada Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan pejabat-pejabat yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebut, semuanya kita hormati. Kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu wali santri, adik-adik santri yang kami sayangi. Minal kiduli wala minal lori, tidak dari selatan, tidak juga dari utara, bal minat tengah, diutus dari bangsa Arab Tengah, dipilihkan dari suku yang terkenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya, namanya Ibrahim alaihi salam. Ini berhasil. Makanya dikatakan ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berwajah ganteng. Maka kalau al ulama warasatul anbiya, kiai pewaris nabi, titenono kiai niku rata-rata ganteng. Kalaupun nggak ganteng, pasti ada aura berbeda. Najan ora bagus yang wis dadi kiai metu baguse. Walaupun itu tidak harus, walaupun tidak menjadi syarat. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak memandang dari wajahmu, tidak menilai dari bentuk tubuhmu, tapi dari hatimu. Ini dalilnya kiai yang tidak ganteng. Nabi Ibrahim mempunyai putra dari istri beliau yang bernama Hajar. Putranya adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka yaitu Masjidil Haram. Kemudian punya putra lagi dari istri Siti Sarah, nama putranya adalah Ishak alaihi salam, diberi pusaka Masjidil Aqsa. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah dimulai minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ini nampak tilas. Halo, halo. Dari Nabi Ismail alaihi salam melahirkan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Rata-rata keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari putra Nabi Ishak mempunyai anak namanya Nabi Yakub alaihi salam yang melahirkan keturunan Bani Israel. Halo. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Maka keturunan dari Nabi Yakub disebut Bani
Israel. Israel ini bangsa hebat, bangsa pinter, bahkan gudangnya Nabi. Rata-rata Nabi berasal dari Israel. Tapi serakah, garis miring resek, garis miring brengsek, kayak dirimu. Sampai sekarang, sampai urusan Nabi aja, Israel itu kepengen menguasai. Nggak boleh Nabi yang berasal dari luar Israel. Kalau ada Nabi yang dari luar Israel, direbut harus jadi Israel. Itu serakahnya Israel. Ada Nabi namanya Syuaib alaihi salam. Ya Allah ya Karim. Yang mikir Nabi Syuaib itu nabinya bangsa Eropa, nabinya bangsa Yordania. Nabi Syuaib akhirnya diambil cucu menantu oleh Nabi Yusuf, dientokno putune Nabi Yusuf namanya Siti Rahmah, kemudian diboyong ke Israel. Akhirnya bangsa Eropa kehilangan Nabi, tapi lumayan wis tahun duwe Nabi. Daripada Indonesia setiap ada Nabi pasti palsu. Hari ini ngaku Nabi, 2 hari lagi tangkap polisi. Israel itu bangsa hebat, negara kecil tapi ditakuti oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena Israel itu grand maker. Produk persenjataan Amerika Serikat itu tenaga otaknya orang Israel. Pos-pos penting Amerika Serikat dikuasai Israel, sehingga Israel perang musuh negara manapun, Amerika Serikat selalu membackup, selalu membela. Negaranya kecil tapi ditakuti. Itu Israel. Ini gak ngantil ya bos. Berarti tenono kok Israel perang musuh negara ndi wae mesti dibela karo Amerika. Ngono. Udah. Kemudian Yakub punya putra namanya Aish. Nah, dari Aish ini melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi orang Amerika, orang Eropa, Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, Swedia, Swiss, itu nasabnya jelas. Kalau diurut ke atas sampai Aish, Aish bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabnya. Yang nggak begitu jelas sih nasabnya wong Purwodesa, wong Surweng. Ora patek jelas nasabnya. Bisa wong Wonolela, wong Purwodesa ki yang diurut nasabnya munggah tekan Raja Fir'aun. Udah. Nabi Ismail dikasih pusaka namanya Masjidil La haula wala quwata illa billah. Wong Purwodesa ki ayu-ayu neng oon. Jawab dong sayang. Kalau kamu semangat, aku semangat. Ngajinya lama. Tapi kalau kamu malas, aku juga malas. Aku kan tergantung kamu sayang. Malas apa semangat? Semangat apa malas? Kalau emang semangat buktikan dong. Katanya sayang sama aku. Ayo dijawab. Nabi Ismail tadi dikasih pusaka namanya Masjidil Haram. Kalau Nabi Ishak dikasih pusaka namanya Masjidil Haram. Nah, runutan dari masjid, turun terus sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai perbatasan Madinah langsung membangun masjid yang dinamai Masjid Quba, dan itu merupakan masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh sekali. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh 2 kali.
Saya doakan yang hadir ini mudah-mudahan bisa ke sana. Tanganku nyutir mengondi. Kan ke sana oleh muamil. Ya udah, mudah-mudahan bisa ke Madinah. Madinah niku kulone Madiun. Berarti nek becak ya 7 tahun. Paling tidak bisa menjalankan ibadah umroh. Saya akhir-akhir ini jarang mendoakan jamaah untuk bisa ibadah haji, kecuali yang sudah punya porsi. Karena untuk ibadah haji saat ini ada syarat yang berat, bukan duit, tapi syarat terberatnya adalah as-sabru bil antrian. Sabar. Ngantrine sing suwe. Nggih napa nggih? Pun, dilanjut. Masuk ke Madinah, Rasulullah membangun masjid. Jadi pertama nggak membangun pasar, nggak membangun jembatan, tapi membangun. Rasulullah nyari tempat yang strategis sesuai dengan petunjuk Allah, di mana nanti unta tunggangan Rasulullah, unta uswa itu berhenti, disitulah Rasulullah bertempat tinggal. Akhirnya unta yang dikendarai Rasulullah dalam perjalanan hijrah itu berhenti di satu tempat, yang tempat itu adalah tempat penjemuran dan pengeringan tempat penjemuran dan pengeringan kurma milik 2 anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal bin Amir. Kemudian tanah itu dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luasnya kurang lebih 50 meter kali 50 meter. Itu cikal bakal Masjidil Nabawi, Masjidil An-Nabawi, yang dulu namanya Yathrib. Tempat itu kemudian berubah menjadi Madinatul Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai membangun masjid, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa. Doanya linear. Akan tetapi setelah Rasulullah menentukan suatu tempat yang kemudian disebut Raudhah, dalam sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah satu taman di antara taman-taman surga. Tempat itu kurang lebih ukurannya 16 kali 12 meter, disebut Raudhah, taman surga. Setelah menentukan tempat itu, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa, yang doa itu diamini oleh para sahabat-sahabat utama, diamini pula oleh seluruh malaikat. Doanya adalah Allahumma ij'al bil Madinah bi'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Karena doa Rasulullah itu, para jamaah, meskipun Makkah ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Sebab Makkah simbol amal, Madinah simbol ilmu pengetahuan. Amal dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ini kok manggut-mangguti ngerti artinya? Ilmu tanpa amal tetap jalan, betul? Tapi amal tanpa ilmu tertolak dan tidak sah, tidak diterima. Para jamaah, kenapa tempat istimewa itu yang setiap orang berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah disebut Raudhah? Orang kalau ke Masjid Nabawi, target pertama pasti Raudhah. Mana Raudhahnya? Kemudian berziarah ke makam Rasulullah. Kenapa tempat itu disebut Raudhah, disebut taman surga? Sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Siapa santri-santrinya Rasulullah? Adalah sahabat-sahabat yang la minal muhajirin wala minal ansor. Ada sahabat Nabi yang bukan dari golongan muhajirin,
bukan dari Mekah hijrah ke Madinah, bukan pula dari golongan sahabat Ansor yang asli penduduk Madinah, tapi mereka adalah pendatang-pendatang dari luar Makkah dan luar Madinah. Halo? Menuju ke Madinah, berguru, nyantri kepada Kanjeng Nabi. Tinggalnya di teras-teras masjid. Kemudian oleh Rasulullah dibikinkan gotaan. Jumlahnya kurang lebih 700 orang. Kepalanya bernama Abdurrahman bin Sakhr, atau kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Itu kepala pondoknya Rasulullah, lurah pondoknya namine Abu Hurairah. Dan santrinya Rasulullah itu dari berbagai daerah, dari berbagai etnis bahkan.